Sudah 3 tahun Nur Hayati menggeluti pekerjaan sebagai perajin selendang bajaik Sulaman Kapelo Samek khas Minang, Sumatera Barat. Untuk membuat selendang bajaik nan cantik, Nur Hayati merogoh kocek sendiri sekitar 500 hingga 700 ribu rupiah, kemudian dijual dengan harga 1,7 juta rupiah per satu selendang. Nur Hayati belum pernah sekalipun meminjam uang ke bank untuk dijadikan sebagai modal usaha. Belum berani alasannya, padahal modal yang dia butuhkan tidaklah besar, hanya sekitar 5 juta rupiah untuk bisa mempercepat pengerjaan selendangnya. Kalau kita ada pinjaman modal dari perbankan, kita kan bisa beli bahannya sekaligus, sekali banyak kan gitu. Kalau ini enggak, beli sedikit, bikin habis, nanti ada duit beli lagi. Kalau bisa di BRI lah gitu. BRI memang biasanya segitu. Memang biasanya di situ paling sekitar 5 jutaan. Nur Hayati merupakan salah satu pelaku UMKM di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang belum terjamah produk dan layanan keuangan. Kabupaten Tanah Datar memiliki 75 desa dan terkenal dengan ragam potensi wisata alam, budaya dan sosial karena terbentang Danau Singkarak yang memiliki ikan bilis yang melimpah serta pohon buah sawo beserta kearifan lokal saat memanen. Nagari ini juga memiliki beragam potensi alam dan budaya yang dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan, sehingga sangat diperlukan dukungan dari sisi akses keuangan bagi masyarakat dan wabil khususnya pelaku UMKM yang ada di Nagari Sumpur dan Tanah Datar. Untuk itulah Otoritas Jasa Keuangan OJK melakukan kick-off generic model ekosistem keuangan inklusif di wilayah perdesaan, khususnya desa wisata. Sebanyak 3.000 desa wisata di Indonesia perlu ditingkatkan inklusivitasnya demi bisa mendongkrak pariwisata dan ekonomi nasional. Desa Sumpur, Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick-off program tersebut dengan mempertimbangkan survei nasional literasi di Tanah Minang yang masih rendah, yakni 40,7%, dan inklusi keuangan 76,88% atau masih di bawah angka tingkat nasional yakni 49,68% dan 85,10%. Program ini dijalankan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) hasil kolaborasi pemangku kepentingan sektor keuangan. Di program TPAKD ada program khusus untuk melawan rentenir. Kemudian tadi anak-anak juga kita bukakan rekening tabungan untuk simpel ya, simpanan pelajar dan lain-lain. Jadi kemudian nanti setelah pasca inkubasi itu seperti apa. Jadi kita akan melihat bagaimana ini kemudian dampaknya kepada masyarakat. Dan ini akan kita copy Mas Mbak ke banyak daerah di Indonesia, tapi ini adalah proyek percontohannya pada hari ini di Sumpu. Ya, ranah Minang yang kebanyakan berdagang sejak lama dibayangi oleh rentenir. Pemda Kabupaten Tanah Datar berharap pelaku UMKM dan masyarakat dapat memanfaatkan program pembiayaan melawan rentenir melalui skema kurs super mikro yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari. Pinjaman dengan maksimal plafon 10 juta rupiah ini tanpa agunan. Adapun bunga sebesar 4,5% mendapat subsidi dari APBD, sehingga kreditur hanya perlu membayar pokok pinjaman dan bunga 1,5% per tahun. Rentenir itu 10% seminggu dibayar oleh para pelaku UMKM. Bahkan sehari, pinjam 4 bayar 6 kan? Ini hanya 1,5% setahun. Jadi ini luar biasa program Pak Bupati dan kami Bank Nagari support. Hingga 2022 tercatat baru 100 pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas pinjaman yang dinamai Marandang atau melawan rentenir di ranah Minang. Tercatat baru sekitar 300.000 pelaku UMKM dari total 700.000 UMKM di Sumbar yang mengakses kredit perbankan. Sehingga perlu cara jemput bola agar pelaku melek dan cakap keuangan. Desi Aritonang, Maria Oktober, Sumatera Barat.